Salam sejahtera untuk semua jemaat Gemim Kristus Manado. Bersyukur kita bisa bertemu lagi walaupun melalui seri video GKM Menyapa ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiap penyertaan-Mu bagi kami. Pada kesempatan ini, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena juga Tuhan yang menolong kami agar kami bisa memahaminya. Terlebih Tuhan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka dari Keluaran pasal yang ke-26. Sebenarnya ini satu pasal, tapi karena terlalu panjang saya akan bacakan ayat yang pertama saja. Berbunyi demikian. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 kain tenda. Bahannya dari linen halus, yang dipintal benangnya dan benang ungu tua, ungu muda dan merah tua. Haruslah kau sulam gambar kerup pada kain itu. Bapak Ibu Saudara, ketika presiden hendak datang atau mengunjungi suatu daerah, pastinya daerah tersebut atau tempat yang akan dikunjungi itu akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu serius, dengan begitu baik untuk menyambut kedatangan presiden. Tentu presiden di sini adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi ya Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga harus ada pengamanannya, ada pengawalannya dan lain sebagainya, memastikan orang itu atau presiden itu bisa selamat, bisa aman dan nyaman mengunjungi daerah tersebut. Jikalau seorang presiden yang hendak mengunjungi suatu tempat disambut dan dipersiapkan begitu rupa, apalagi ketika Tuhan Allah Israel hendak berdiam di tengah umatnya. Itulah yang kita baca pada Keluaran pasal 26 ini. Bagaimana orang Israel diperintahkan Tuhan untuk menyediakan kemah suci yang akan menjadi tempat Allah berdiam di tengah umatnya. Kemah suci adalah umpama seperti titik pertemuan antara surga dan bumi ketika Allah itu bisa berelasi dan berdiam di tengah umatnya. Tentu kemah di sini dipilih karena sifatnya masih nomaden ya, masih karena mereka ada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, sehingga kemah itu bisa dibongkar pasang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini pada zaman perjanjian baru, Allah tidak lagi berdiam atau berelasi dengan umatnya melalui kemah, tetapi melalui karya kasih keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata bahwa kita semua orang percaya adalah bait Allah, tempat di mana Allah itu berdiam dalam dunia ini. Maka dari itu ketika kita memaknai kehidupan Kristen kita, apakah kita sudah memaknai bahwa kehadiran saya di muka bumi ini, apakah sudah merepresentasikan akan kehadiran Allah di tengah dunia? Tentu kita bukan Allah, kita bukan Tuhan itu sendiri, tetapi kita ini milik Allah yang seharusnya hidup kita ini memancarkan akan siapa Allah yang kita sembah itu, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jikalau kita memahami bahwa Allah itu ingin berelasi dengan kita, dan terlebih Dia juga ingin tinggal dan menjadikan kita saksinya, terangnya, apakah kita sudah mewujudkan atau menyatakan kasih Allah itu melalui kehadiran kita Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya renungan ini mengingatkan kita dan menguatkan kita untuk sekali lagi memaknai kehidupan Kristen kita sebagai wakil-wakil Allah di dunia ini, bait-bait Roh Kudus itu di dalam dunia ini. Amin, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu, anugerahmu, sehingga kami orang-orang berdosa ini bisa diberikan kesempatan lagi melalui anugerah keselamatan Tuhan Yesus untuk bisa berelasi dengan Engkau melalui kehidupan kami, dan juga Tuhan mengizinkan kami untuk menjadi wakil-wakil-Mu Tuhan di tengah dunia ini, menyatakan kasih Allah melalui kehidupan kami. Ya, Tuhan yang menolong kami untuk menjadi seorang Kristen yang takut akan Tuhan, seorang Kristen yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, sehingga kami pun bisa sekali lagi memancarkan terang kasih ilahi itu. Kami mau menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini juga ke dalam tangan Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin.